Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya sore ini hadir di acara pertamanya itu akselerasi sertifikasi halal untuk para pengusaha UMKM dengan fasilitasi yang dilakukan oleh berbagai instansi dan disponsori juga oleh Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah, karena kita memang punya target untuk mempercepat sertifikasi. Selama ini ada semacam dari masyarakat pengusaha UMKM merasa seperti ada kekhawatiran, itu sulit, kemudian mahal. Nah, ini kita ingin kesan-kesan seperti itu hilang, bahwa masalah sertifikasi ini bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang mahal, yang mudah, ya. Karena itu kita ingin mengembangkan ya UMKM bersertifikat halal supaya produknya itu bisa dijual dengan kualitas yang lebih baik, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Pasar dan pemerintah sudah memfasilitasi untuk bisa hasil-hasil produk UMKM itu dipasarkan ke luar negeri dan juga menjadi semacam untuk memberikan semacam mengisi produk-produk besar yang menggunakan produk-produk UMKM. Itu saya kira yang kita ingin. Jadi ada kolaborasi pengusaha kecil dan pengusaha besar dalam menggunakan produk-produk bahan untuk pengusaha besar. Kemudian juga kita ingin meningkatkan pengusaha-pengusaha kecil, karena pengusaha kecil ini kan paling besar. 99% pembangunan nasional kita itu ditopang oleh UMKM. Kalau UMKM itu kita tidak kuatkan, ini di bawah akan rapuh. Justru kekuatan ekonomi nasional kita akan rapuh. Apalagi sekarang pengusaha-pengusaha menengah banyak yang kemudian akibat situasi global ini menjadi turun, ya. Nah, juga kita perkuat pengusaha-pengusaha menengah ini, sehingga pengusaha kita itu harus kita hidupkan. Saya kira itu yang kemudian juga kita ingin KIH, kawasan industri halal yang ada di Cikande di Banten ini juga kita kembangkan, ya, sehingga dia akan menjadi semacam bisa menarik investor dari berbagai negara, baik dalam negeri atau dari luar negeri, untuk menghasilkan produk-produk halal, terutama kosmetik, ya, kemudian juga produk-produk makanan, produk-produk fashion yang kita bisa ekspor ke luar negeri. Jadi nanti kawasan industri halal itu betul-betul menjadi penyangga daripada ekonomi nasional kita. Sekira itu. Oke, silakan teman-teman wartawan yang mau bertanya, masih terkait dengan tema acara ya. Silakan, sebutkan identitasnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayub dari Bisnis Indonesia, Pak Kiai. Pertama yang ingin saya tanyakan itu, sampai hari ini pemerintah sudah mengeluarkan berapa banyak sertifikasi halal untuk UMKM, dan kira-kira target sampai akhir tahun ini ada berapa sertifikasi halal yang akan dikeluarkan? Itu pertama, Pak Kiai. Terus yang kedua, ini kan beberapa hari lalu banyak keluhan dari industri jasa logistik, Pak Kiai. Kemarin itu ada truk-truk logistik itu yang mengeluhkan bahwa ketika dia ingin mengangkut makanan halal itu sepanjang perjalanannya nanti kan nggak mungkin bisa halal gitu, Pak Kiai. Jadinya mereka itu mengeluhkan regulasi itu. Mungkin tanggapan Pak Kiai seperti apa? Dan yang terakhir mungkin soal Paus Fransiskus, Pak Kiai, itu yang hari ini datang ke Indonesia. Tanggapan Pak Kiai seperti apa? Terima kasih. Pertama, saya jumlahnya persis ya, tapi sudah lebih dari 5 juta ya. Pak Ayub, berapa jumlah ini? Sudah berapa, Pak Ayub, yang sudah disertifikasi halal? Tahun ini 1 juta ini. Tahun ini.
Tahun ini 1 juta, Pak. 1 juta tahun 2024. Yang sudah baru 1 juta. Tapi memang target kita itu kan sampai bisa mencapai 10 juta. Ya, itu targetnya. Oleh karena itu terus kita terus upayakan kemudahan-kemudahan, percepatan-percepatan. Karena itu sosialisasi kita melalui pendampingan. Makanya peran pendampingan ini yang kita ingin mempercepat prosesnya itu. Supaya target 10 juta itu bisa per tahun bisa dicapai. Memang karena kita kan tahun 2024 ini kita memulai kewajibannya itu dilakukan. Jadi itu ada beberapa pendampingan di daerah ya untuk bisa percepatannya. Kemudian ya kita akan terus jaga halal itu dari awal sampai akhir. Bahkan juga kita jaga supaya tempat produksinya juga tidak bercampur. Dia tetap halal. Di jalannya juga sampai. Dan bahkan kita sedang juga memikirkan bagaimana shipment-nya. Ya, apa namanya itu pelabuhan halalnya itu. Tapi belum. Itu baru masih belum sampai kepada pelabuhan halalnya. Jadi sehingga dari mulai hulu sampai hilir sampai shipment itu semuanya dalam jalur halal. Itu saya kira. Ya. Mengenai Paus Fransiskus, kita seluruh bangsa Indonesia menyambut baik kunjungan itu. Dan kunjungan itu kan memang bagian daripada gerakan persaudaraan sedunia yang kemarin memang pernah dicetuskan di kemanusiaan dan persaudaraan di Abu Dhabi. Itu Syekhul Azhar bersama dengan Paus Fransiskus. Tahun kemarin juga bahkan ada semacam award ya untuk Indonesia. Dari 4 award yang diberikan tentang kemanusiaan dan persaudaraan, 2 dari kita Indonesia, yaitu 2 ormas besar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ya, nah, belum lama ini Syekhul Azhar juga datang ke sini dalam rangka itu, ya, mensosialisasi. Dan hari ini Paus juga datang. Karena itu kita sambut baik dan ini akan membangun persaudaraan, ya, persahabatan seluruh bangsa di dunia, apapun agamanya, apapun bangsanya, ya, itu semua menjadi sehingga kita untuk menghentikan peperangan-peperangan yang ada di mana-mana ini. Nah, 2 tokoh dunia ini punya peran penting. Satu Syekhul Azhar, yang kedua Paus ya, Fransiskus ini. Ini kita sangat terima kasih atas kunjungannya dan bangsa Indonesia menyambut dengan penuh kegembiraan dan persahabatan. Saya kira itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.